warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, karena saya dalam perjalanan ya, saya minta izin untuk mematikan kamera ya, supaya nggak kelihatan goyang-goyang ya. Hari ini kita akan sebentar saja materi hari ini ya mengenai social entrepreneur, karena besok malam ya, besok sore ya teman-teman ya, mulai harusnya kan jadwal teman-teman itu pagi ya, atau mulai jam seperti hari ini, tapi karena saya besok itu ada acara ya, jadi kita akan mulai sekitar jam 2 seperti sekarang ya. Harusnya kan jam 1, tapi kita mulai jam 2 besok sampai kurang lebih setelah asar gitu, untuk pertemuan ke-4 ya, pertemuan ke-4 ya. Oke, hari ini saya akan bawakan materi mengenai social entrepreneur. Saya bagikan materinya sebentar. Materi ini belum saya share ke teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa saya bagikan nanti lewat ketua kelas saja. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Saya matikan video ya. Oke, social entrepreneur. Apa itu social entrepreneur? Social entrepreneur adalah kalau di dalam bahasa Indonesia tentu kewirausahaan sosial ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana bisnis bisa berfungsi juga sebagai solusi atas permasalahan sosial. Kalau minggu lalu saya cerita mengenai corporate social responsibility, ya, itu adalah peran perusahaan. Ya, jadi perusahaan sudah berjalan, sudah berdiri, sudah berbisnis gitu. Kemudian perusahaan membuat strategi atau mengalokasikan dananya untuk katakanlah berperan sebagai kalau CSR altruistik yang kemarin saya ceritakan itu dia menyediakan dana untuk mengatasi permasalahan sosial ya, dengan aksi-aksi kedermawanan atau biasa disebut sebagai filantropi. Nah, sedangkan social entrepreneur itu lebih daripada itu ya. Jadi social entrepreneur ini dia memang perusahaan yang didirikan secara sengaja ya, sebagai solusi permasalahan sosial. Jadi dari awal memang sengaja dibuat untuk perusahaan ini bertujuan atau memiliki misi untuk menjadi solusi terhadap permasalahan sosial yang dilihat. Permasalahan sosial itu apa saja nanti kita bicarakan, dan kemudian tentu padanannya di dalam Islamic business ya. Oke. Ya, seperti biasa saya mengambil beberapa dasar pemikiran ya, konsep ya. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah 261. Sangat populer, sangat terkenal sekali ya, bukan sering kita baca, sering kita dengarkan ya. Saya bacakan terjemahannya saja. Perumpamaan bagi orang-orang yang suka membagi ya, bersedekah ya, berinfak itu seperti ya, berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanamkan benih atau ya benih bibit gitu ya, dan kemudian dari benih itu tumbuh satu batang pohon dengan 7 batang ya. Jadi 7 stems ya.
dengan menjadi 7 batang atau 7 dahan yang masing-masing dari 7 dahan itu akan menghasilkan 7 seeds, ya, akan menghasilkan 7 benih yang lain, ya. Jadi 7 kali 7 akan menghasilkan 7 lagi, dan seterusnya, ya. Jadi Allah akan, intinya bukan masalah pembagiannya atau perkalian ya, multiple-nya, tapi intinya adalah bahwa perumpamaan bagi orang yang, atau kebaikan ya, dari orang-orang yang memberikan infak di jalan Allah itu tiada terbatas ya. Jadi tidak terbatas. Kemudian ini juga ada hadis ya. Nah, ini juga jadi dasar pemikiran kita. Apakah engkau ingin aku tunjukkan ya, orang-orang yang dijauhi oleh api neraka, ya, yaitu orang-orang yang membuat urusan orang lain menjadi mudah, ya, mempermudah urusan orang lain. Jadi ini biasanya untuk para pejabat ya, atau pengambil keputusan, kalau dia hendak masuk surga gitu ya, maka hendaklah dia itu mempermudah urusan orang lain. Nah ini itu barusan dari khasanah Quran dan hadis. Ini dari Thomas Jefferson ya, salah satu pendiri negara Amerika. Dia bilang, I believe that every human mind feel pleasure in doing good to another. Saya percaya bahwa kebahagiaan, jadi akan sangat membahagiakan apabila seseorang itu bisa berbuat baik kepada ini orang Amerika yang bilang begitu ya, bukan orang, bukan Muslim tentu saja ini, tapi dia punya konsep yang mirip-mirip juga nih. Martin Luther King Jr. salah satu pahlawan juga di Amerika. Dia adalah pejuang human rights ya. Life most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Pertanyaan-pertanyaan yang paling hakiki dan sering kali diutarakan adalah apa yang kamu bisa lakukan untuk orang lain. Nah, dengan tadi ya, dengan katakanlah landasan berpikir tadi, kita coba masuk ke apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh umat manusia ya secara global. Saya kumpulkan ada 7. Pertama adalah food security. Food security artinya ya keamanan pangan ya, keamanan pangan. Jadi memang di dunia ini penduduk sudah 6 miliar orang ya, sedangkan kemampuan bumi untuk menghasilkan bahan pangan itu juga tentu akan semakin lama akan semakin terbatas ya, akan mendekati batasnya dan tidak mampu lagi untuk terus meningkatkan kemampuannya untuk produksi pangan. Sedangkan jumlah manusia yang harus diberi makan makin lama makin banyak. Itu food security. Jadi ini adalah masalah yang dekat ya, bukan masalah yang jauh. Dan yang kedua adalah unemployment, future of work, ketersediaan lapangan kerja. Sama juga seperti tadi, ini gara-gara penduduk dunia itu sudah makin lama makin banyak, sudah 6 miliar orang sekarang yang mendekat, dan makin lama tentu akan makin meningkat ya. Untuk menyediakan lapangan kerja untuk sekian banyak manusia tentu akan semakin sulit ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya akan terjadi adalah yang nomor 3, environment. Ya. Ketika bumi ini atau ketika ekonomi ya makin didorong untuk bisa menghasilkan, untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan lapangan pekerjaan yang cukup bagi semua orang. Dan dengan lapangan pekerjaan itu orang-orang memiliki penghasilan, dan karenanya dengan penghasilan itu kemudian dia bisa membeli pangan, membeli perumahan, pendidikan, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Environment akan rusak ya, karena bumi akan dipaksa terus untuk memproduksi.
dorong terus untuk bisa mensupport pertumbuhan ekonomi. Yang nomor 1, 2, dan 3 ini saling terkait satu dengan yang lain. Nah, yang keempat, gender inequality ini masih terjadi ya. Ketidaksetaraan gender, terutama di negara-negara berkembang seperti di Afrika, kemudian di Amerika Latin, bahkan di Asia juga masih ada, di mana peran perempuan ya terutama ya masih disisihkan dan dibedakan dengan laki-laki ya. Bahkan kadang-kadang mereka belum diberikan hak untuk pilih atau dipilih ya sebagai wakil rakyat. Jadi hak politiknya dibelenggu ya. Memang sudah tidak banyak negara seperti ini ya. Di Afrika mungkin cuma beberapa negara saja. Di luar itu saya kira kalau hak pilih sudah sangat lazim ya wanita diberikan, tetapi hak untuk bekerja misalnya, hak untuk ikut berperan dalam bidang sosial, saya kira bahkan di Middle East itu masih sangat dibatasi ya. Di Arab Saudi saja ini baru-baru saja ya setelah putra mahkota yang baru ini ya, Muhammad bin Salman ya, MBS ya, Pangeran MBS itu mulai berkuasa, dia memberikan peran yang lebih besar kepada wanita. Karena sebelumnya di sana sangat konservatif, wanita saja tidak boleh menyetir mobil sendirian. Ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah global trade, perdagangan internasional. Nah, sekali di sini bahwa ada banyak negara-negara yang secara tradisional memiliki kekuatan perdagangan yang lebih besar dari negara-negara lain, sehingga dia bisa memaksa negara lain untuk ikut terhadap term and condition yang ditentukan oleh negara tersebut. Misalnya Amerika Serikat, China, ya, dan negara-negara Eropa, mereka posisinya lebih kuat dalam hal perdagangan, dan oleh karena itu mereka bisa memaksa mitra-mitranya mengikuti aturan main mereka. Contohnya adalah misalnya Amerika Serikat ya. Itu kita Indonesia tidak bisa menjual produk-produk tekstil kita secara mudah karena mereka terapkan kuota. Ya. Kemudian kita juga tidak bisa menjual produk-produk CPO, minyak goreng gitu, CPO ya, ke negara-negara Eropa karena mereka juga menggunakan standar industri yang berbeda ya, standar industri yang sangat tinggi ya, sehingga kita tidak bisa masuk mereka. Sebaliknya kita tidak bisa menolak barang-barang dari Amerika, kita tidak punya kekuatan untuk menolak dari mereka, juga dari Eropa ya, mereka mau jual apapun kita terima ya. Jadi seperti itu. Atau kekuatan perdagangannya karena perbedaan efisiensi. Ya, contohnya kita dengan China. Ya, kita buat pacul, dia bisa buat pacul, tapi mereka lebih efisien sehingga kita tidak bisa menjual pacul ke mereka, tapi mereka bisa menjual pacul kita. Dengan perdagangan prinsip free trade yang diinisiasi oleh WTO ya, World Trade Organization, di mana pasar dipaksa untuk semakin lama semakin terbuka ya. Dan karena itu kita mau nggak mau terima barang-barang dari manapun yang sebenarnya kita bisa produksi sendiri, tapi tentu dengan lebih tidak efisien, lebih mahal, kualitas yang lebih jelek. Tapi sebaliknya ya, kayak Amerika gitu, walaupun mereka dipaksa menerapkan free trade era gitu ya, mereka tetap bisa menolak ya. Misalnya kita tidak bisa mengekspor bahan makanan ya, misalnya beras gitu, nggak bisa ya, ke Amerika nggak bisa karena mereka protektif terhadap pasarnya. Kok bisa ya, itulah ya. Kemudian future healthcare ya. Ini juga ya, kesehatan ya. Contoh ya kejadian yang kemarin pandemi ya, ketika COVID melanda dunia ya, bahwa negara-negara yang cenderung lebih maju ya, yang maju seperti Amerika, Eropa, itu mendapat vaksinasi yang lebih duluan ya, dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang, negara Asia Tenggara. Walaupun sekarang
sudah cukup merata ya. Tapi ketika baru vaksinasi itu baru ditemukan, mereka mendapat kesempatan untuk divaksinasi duluan. Ya. Kita sekarang aja mungkin rate untuk vaksinasi penuh 2 kali itu mungkin masih 70-an% ya di Indonesia ya. Booster mungkin masih sekitar 30-40%. Di Eropa itu orang sudah mulai vaksinasi 4 kali. Jadi memang ketidakseimbangan ini makin lama juga makin besar ya. Ya bukan hanya di vaksinasi tapi juga di pengobatan, di infrastruktur kesehatan itu maju. Mereka semakin maju ya. Bahkan kita agak kesulitan karena biaya. Jadi memang seperti itu. Kemudian war ya, peperangan ini juga merupakan masalah dunia ya. Tapi memang ada semacam teori yang mengatakan bahwa peperangan itu dipakai untuk mendorong perekonomian. Jadi kalau ekonomi jadi sudah sampai satu stagnasi tertentu, diciptakanlah perang. Karena dengan peperangan itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan biaya-biaya itu ya dipakai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi perang itu sendiri kalau dari sisi ekonomi bukannya tidak ya tentu ada kehancuran ya. Tapi dengan adanya kehancuran itu bisa dibangun kembali dan oleh karena itu ada uang yang diciptakan di situ ya. Ada peredaran uang yang diciptakan. Itu juga dengan persenjataan dan seterusnya. Perangan itu ada orang-orang yang bilang itu ada bagian daripada proses alami gitu ya, atau proses yang diciptakan oleh manusia ya, untuk supaya ekonomi berkembang. Tapi anyway, peperangan ini akan menimbulkan dampak-dampak yang tadi saya sebutkan sebagai dampak-dampak kemanusiaan ya, kehilangan jiwa, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Nah ini adalah 7 masalah dunia ya. Dan dari 7 inilah kemudian muncul ide bagaimana kita ya atau bagaimana bisnis menjadi solusi terhadap permasalahan ini, dan banyak sekali orang-orang yang kemudian mendirikan bisnis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Loh kenapa bisnis gitu ya? Kenapa saya sebut dari awal bisnis ya? Bukankah permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan sosial? Kalau permasalahan sosial kenapa diselesaikan dengan cara bisnis? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya masuk dulu ke masalah yang secara khas ada di Indonesia. Ya. Kalau tadi 7 hal tadi mungkin tidak semuanya ada di Indonesia, tapi yang 2 ini yang saya kira khas di Indonesia ya, yang di negara lain belum tentu ada. Yang pertama adalah soal poverty, kemiskinan. Data statistik resmi jumlah penduduk miskin di Indonesia itu sekitar 7-8 juta. Ya. Tapi itu adalah orang-orang yang secara statistik ya, itu memiliki pendapatan $2 di bawah $2 di bawah $1 satu hari. Ya. Di bawah $1 satu hari satu orang. Ya. Tapi yang dimaksud $1 di sini adalah $1 PPP, ya, $1 Power Purchasing Parity. Ya. Jadi itu adalah semacam konstanta yang diukur oleh para ahli ekonomi ya, yang tidak dianggap tetap ya. Karena kalau menggunakan kurs yang berjalan itu kan ada unsur inflasi dan seterusnya. Kemudian ada unsur purchasing power ya, ada unsur kemampuan beli atau kemampuan beli yang mengakibatkan harga juga berbeda. Contohnya gini ya, harga beras di Indonesia itu pasti lebih murah daripada di Amerika ya, untuk beras dengan kualitas yang sama. Kenapa? Karena di Amerika purchasing power-nya lebih tinggi, maka harganya sedikit lebih tinggi daripada di Indonesia ya. Maka yang disebut purchasing power parity itu disesuaikan dengan harga berlaku. Nah, harga berlaku $1 itu adalah bukan 14.000 berapa sekarang 800, tapi adalah sekitar 12.000. Ya. Maka yang dimaksud orang miskin menurut statistik adalah orang-orang yang memiliki penghasilan di bawah 12.000 sehari. Tentu ini jumlah yang boleh dikatakan sangat kecil ya. Itu aja ada sekitar 8 juta orang.
Nah, apalagi kalau kita menggunakan ukuran yang sedikit lebih besar dari itu, maka make sense kalau memang secara statistik di Indonesia orang-orang yang miskin itu hanya 7-8 juta, tapi orang-orang yang berada di sekitar garis kemiskinan itu jumlahnya beberapa kali lipat lebih besar. Artinya orang-orang yang penghasilannya di atas 12.000 ya, sedikit di atas 12.000, misalnya 20.000 gitu atau 15.000 gitu. Secara statistik dia tidak masuk miskin, tapi kan dia ada di garis kemiskinan, sehingga kalau terjadi shock, terjadi permasalahan ekonomi, dia bisa tiba-tiba masuk ke dalam garis kemiskinan ini. Ya. Inilah orang-orang yang secara program oleh pemerintah diberikan yang namanya bantuan langsung tunai itu, BLT itu. Ya. Orang-orang yang ada di garis kemiskinan, maka kalau kita lihat yang menerima BLT itu bisa ratusan juta ya. Mereka inilah yang selalu secara data gitu ya, secara apa namanya dipertahankan supaya tidak jatuh miskin gitu. Tidak jatuh di bawah 12.000 gitu. Nah, ini di Indonesia ternyata masih sangat besar ya. Dan kalau orang-orang yang ada di garis kemiskinan ini bisa 100 sampai 150 juta orang, ya sekitar 100 juta orang, ya. Itu sangat besar. Ini adalah problem di Indonesia ya, orang-orang yang berada di sekitar garis kemiskinan. Yang kedua adalah sebenarnya adalah merupakan konsekuensi dari banyaknya orang miskin tadi, yaitu masalah kesehatan yang mengakibatkan kesehatan dan kekurangan gizi, yang mengakibatkan banyaknya anak-anak yang stunting ya, yang pendek ya, ukuran tubuhnya itu tinggi tubuhnya tidak normal ya, pendek ya. Nah, jumlah stunting ini di Indonesia 6 kali lebih besar daripada di Thailand ya. Penduduk Indonesia lebih besar, bukan presentasinya yang lebih besar. Jadi kalau presentasinya lebih besar dari Thailand ya berarti secara relatif kita juga jumlahnya presentasinya lebih besar, berarti secara absolut jumlahnya jauh lebih besar lagi ya, karena ini kan soal presentasinya itu kita lebih tinggi 6% daripada Thailand ya, 6 kali lipat ya. Thailand itu kan di sekitar sekitar 5%-an ya. Indonesia itu Thailand itu di sekitar 3%, ya 2%-an ya. Indonesia adalah sekitar 20%, 6%-an. Indonesia sekitar 20%, 6 kali lipat. Ini yang apa namanya masalah-masalah yang secara aktual kita hadapi. Dan kita lihat bahwa pemerintah itu kalau dibiarkan ya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ini sendirian. Ya, kenapa? Karena permasalahan memang terlalu kompleks. Permasalahan terlalu kompleks dan pendekatan yang dipakai oleh pemerintah itu ya cuma itu aja. Ya. Cuma itu aja. Ya. Sehingga perlu ada terobosan-terobosan. Ya, pendekatan-pendekatan yang berbeda. Ya. Dan tentu saja adanya banyaknya corruption. Ya. Banyaknya korupsi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah. Yang terakhir itu kita dengar apa namanya korupsi mengenai dana bantuan pesantren ya, jumlahnya besar sekali ya, DOP. Ternyata banyak pesantren fiktif katanya yang ikut diberi bantuan ya, pada pesantrennya kagak ada ya. Nah, kalau uangnya dikorupsi begini, bagaimana mungkin pemerintah itu bisa membantu atau menyelesaikan permasalahan sosial ya, karena uangnya diambil gitu. Nah, sekarang kita dengan pendekatan yang berbeda, banyak perusahaan baru ya, startup yang didirikan. Nah, startup itu disebut sebagai socio entrepreneurs. Jadi kewirausahaan sosial. Apa itu? Intinya adalah bagaimana bisnis menggunakan teknik-teknik bisnis, teknik-teknik yang dikenal dalam bisnis untuk mengembangkan, membiayai, dan mengimplementasi solusi ya, permasalahan sosial, ya. Permasalahan lingkungan, ya, permasalahan kebudayaan, dan apa namanya
konsep ini bisa diterapkan di semua organisasi, ya. Apa namanya? Yang penting adalah mereka memiliki misi untuk menjadi penyelesaian masalah sosial. Nah, ini yang apa namanya? Nah, bagaimana caranya? Poinnya adalah bahwa perusahaan ini, ya, social entrepreneur ini, dia tetap harus bisa menjalankan bisnis. Ya. Artinya bisnis itu apa sih? Profit. Ya. Tapi dengan membuat profit itu, dengan mendapatkan profit itu, sekaligus dia memberikan value bagi lingkungan alam, lingkungan sosial maupun kebudayaan. Jadi dia tidak semata-mata. Jadi ada keseimbangan ya antara mendapatkan profit dengan memberikan value. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh. Ada beberapa orang ya yang dianggap sebagai pionir, ya. Orang-orang yang memiliki konsep social entrepreneur dan duluan ya menerapkan. Ya. Ada Susan Anthony sampai dengan Jay Monnet. Ya. Saya lewatkan saja ya teman-teman, nanti silakan teman-teman di browse saja ya di WhatsApp, pasti ada ini ketemu nih orang-orang ini siapa saja. Ya, intinya mereka juga membuat social entrepreneur ya, di mana dari awal mereka berniat untuk menjadi solusi, membuat solusi bagi permasalahan sosial maupun permasalahan lingkungan ya. Permasalahan sosial itu apa saja sih? Ya tadilah yang tadi saya cerita ya, kemiskinan, ya, pendidikan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat ya, kita bandingkan antara social entrepreneur dengan business entrepreneur. Yang pertama bahwa social entrepreneur itu bukan charity. Kalau charity itu memang tidak berharap untuk mendapatkan balasan. Ya. Jadi dia memberikan tapi dia tidak ada balasan apapun yang diharapkan, yaitu charity. Ya. Sedangkan social entrepreneur ini tidak selalu mencari donasi, karena dia bentuknya bisnis, maka dia melakukan bisnis, menjalankan usaha. Ya. Tidak semata-mata ini ya, disebut nomor 3 ini ya, tidak semata-mata menolong. Karena kalau menolong itu hanya jangka pendek ya, tapi di sini ada enabling, engaging, empowering, and connecting stakeholder. Jadi bukan hanya memberikan pertolongan, hanya menolong dalam jangka pendek, tapi juga melakukan pemberdayaan. Ya. Pemberdayaan sehingga orang ini akan nantinya lepas dari permasalahan. Sounds familiar ya. Ini banyak sekali konsep ini dipakai, misalnya di lembaga-lembaga zakat ya, sekarang ya, yang ketika mereka menolong, itu tidak hanya menolong ya, tapi mereka ingin agar penerima zakat ini nanti suatu ketika mandiri dan kemudian malah membayar zakat itu. It is not corporate social responsibility. Kita harus bedakan nih, kalau corporate social responsibility itu umumnya adalah untuk lembaga-lembaga yang sudah berjalan ya, perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan, kemudian dia menyisihkan sebagian uangnya. Ya. Kemudian it's not about making profit and monetization efficiency while having a double bottom line profit. Ya, jadi bukan semata-mata seperti bisnis biasa, karena pada dasarnya mereka harus mendapatkan dua hal ini ya, double bottom line ya, profit dan social impact. Jadi mereka harus bisa menghasilkan profit tapi social impact juga. Jadi, dan social impact itu bukan hanya sekadar basa-basi, tapi beneran social impact yang nyata ya, yang signifikan, sehingga bisa diakui lah sama
customer-customernya atau sama stakeholdernya, ya, bahwa perusahaan itu memang memiliki social impact. Nah, ini terakhir, you can become wealthy by doing good. Anda bisa kaya dengan berbuat baik terhadap sesama. Lanjut ya teman-teman. Ini cuma perbedaannya antara bisnis entrepreneur dengan social entrepreneur. Saya lanjutkan saja. Nah, ini the process ya. Proses ini bagaimana mendirikan, saya kira manajemen saja secara umum ya. Jadi dia harus mendevelop strategi, ya, mendevelop objektif, terus mencari pendanaan dan pembentukan tim ya. Ini saya kira self explanatory ya. Secara khusus saya akan discuss mengenai bagaimana pendanaannya ya. Nah, ini ya, pendanaan dari social entrepreneur ini berbeda dengan pendanaan bisnis entrepreneur. Dalam social entrepreneur kita ini mungkin teman-teman sering dengar ya yang disebut sebagai crowdfunding ya. Karena kalau untuk bisnis sosial itu nggak semua orang suka ya, dan nggak semua orang melihat bahwa ini adalah potensial ya. Maksudnya kalau Anda membantu pendanaan dari perusahaan swasta biasa, tentu Anda sudah bisa menghitung ya, ini untungnya sekian, profitnya sekian dalam jangka waktu sekian, sehingga saya expect bisa mengembalikan investasi saya, pinjaman yang saya berikan atau investasi saya dalam sekian tahun. Ya. Kalau social entrepreneur kan tidak, karena ada karakter sosialnya itu tadi. Ya. Maka cara mengumpulkan dananya juga itu berbeda ya. Yang pertama adalah menggunakan yang namanya grant funding. Grant funding dana hibah. Ya. Hibah dari CSR, biasanya mereka juga punya dana hibah, mereka hibahkan ke social entrepreneur ya. Atau dari yang namanya investment ya, angel investor ya. Jadi angel di sini adalah malaikat ya, investor malaikat ya. Jadi adalah biasanya orang-orang yang sangat kaya ya, yang mau menjadi investor di bisnis-bisnis social entrepreneur. Dan orang-orang ini ya tentu orang-orang yang terpanggil ya, orang-orang yang mau membantu ya, menyediakan sekian ya, tentu itu investment ya, mereka tetap berharap uangnya kembali. Jadi bukan yang uangnya dikasihkan begitu saja ya, atau menjadi sponsor begitu saja ya, nggak berharap kembali ya, bukan ya. Nah, kemudian ada yang namanya seed funding firm dan venture capital firm. Bedanya adalah ini mirip-mirip aja ya. Kalau seed funding itu seperti venture capital, tapi penerimanya dalam jumlah yang lebih kecil. Ya. Misalnya 5 juta, 10 juta ya, atau mungkin 100 juta ya, itu kecil-kecil saja. Jadi investor dia itu bergabung dalam satu konsorsium gitu, kemudian dia melihat dan kemudian dia mengambil keputusan ya, mau investasikan dananya dalam bentuk seed funding firm itu 5 juta gitu misalnya, 50 juta. Sedangkan yang bawah ya, yang disebut sebagai venture capital fund ini lebih besar ya, jumlahnya lebih besar, venture capital ini lebih besar. Tapi modelnya sama saja dengan seed funding firm. Terus crowdfunding ini urunan ya, urunan. Jadi semua orang yang tertarik itu urunan ya. Bisa dikembalikan, bisa juga enggak ya, tergantung kepada perjanjiannya ya. Yang pertama adalah equity based modeling. Jadi si perusahaan ini seperti penjualan saham ya, tapi ini terbatas ya, dalam bentuk crowdfunding dan jumlahnya kecil-kecil. Nah, kalau teman-teman ingat, ini Bank Muamalat dulu ya, pertama kali didirikan tahun 91 itu pakai crowdfunding gitu ya, menjual sahamnya ke seluruh rakyat Indonesia tuh ya.
Kemudian yang berikutnya disebut in-lending based crowdfunding. Jadi crowdfunding juga, tapi bentuknya pinjaman. Ya, pinjamannya jadi pinjaman yang nanti akan dibayar oleh crowdfundingnya, tapi diambil dari beberapa pihak. Ya, pinjamannya. In-reward based crowdfunding itu adalah perusahaan-perusahaan yang atau misalnya ada beberapa orang ya membuat in reward based crowdfunding. Jadi dia itu setor dana, tapi nanti dia akan dibayar dengan jasa-jasa yang diberikan oleh si social entrepreneur. Misalnya social entrepreneurnya jualan jasa pengolahan padi, gitu ya. Nah, kita bayar duluan ya. Ini bukan bukan ijon ya, tapi kita seolah-olah mengumpulkan atau membayar duluan yang sudah ada kontraknya gitu, menjadi crowdfunding dan nanti dibayar dengan produksi yang dihasilkan. Ya. Kemudian donation berarti ya betul infak ya, betul-betul donasi yang tanpa ada benefit apapun bagi para donaturnya. Secara langsung ya tentu, tapi kan bisa dicatat oleh Allah sebagai infak. Nah, ini perbedaannya teman-temannya kalau saya pakai perumpamaan ya. Kalau charity itu adalah give a man a fish and you feed him a day. Ya. Jadi kalau kita sering, gimana cara kita hanya dikasih ikan, itu namanya filantropi atau charity model. Ya. Jadi Anda hanya pusing dengan bagaimana orang itu bisa membayar atau jadi hanya diberi charity aja ya. Orang yang bermasalah ini ya itu hanya diberi kasih charity aja dan dia bebas dari permasalahannya dalam jangka pendek. Kemudian government model, ya ini makanya kenapa government model itu tidak bisa efektif, tidak bisa efektif. Jadi kalau government model itu kan memberikan ikan dan pancingnya ya. Jadi kalau ada orang yang kelaparan, kasih ikan dan pancingnya. Maksudnya adalah supaya selain dia bisa makan, dia bisa mancing dan akhirnya dia bebas dari kelaparan. Tapi hanya bebas dari kelaparan saja. Itulah model yang disebut sebagai government model. Bebas dari rasa lapar saja karena setiap kali lapar dia bisa mancing. Tapi ya udah dia jadi nelayan aja terus ya. Jadi sekedar membebaskan kelaparan dari jangka panjang. Kalau tadi charity model jangka pendek, sedangkan government model ini jangka panjang. Nah, sedangkan yang disebut social entrepreneurship model adalah selain diberi ikan, diberi pancing, tapi diajari juga cara mancingnya. Diajari juga cara mengelolanya, diajari juga mungkin cara pemasaran modalnya ya. Kemudian dikasih juga akses kepada pasar sehingga orang ini bukan hanya sekedar bebas dari kelaparan, tapi dia bisa jadi juragan ikan gitu. Ya, jadi dia bisa masuk ke industri perikanan ya. Jadi akhirnya dia bukan hanya lapar, tapi dia akhirnya bisa empower ya, bisa berkembang dan bisa malah membantu orang lain. Itu yang disebut sebagai social entrepreneur model, dan ini yang sebenarnya hendak dicapai dengan konsep social entrepreneur itu ya. Jadi bukan hanya sekedar membantu atau sekedar solusi yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang, tetapi adalah di sini ada empowerment ya, enabling empowerment ya, kemudian juga enhancement tentu saja ya. Oke. Ada pertanyaan supaya saya tahu ya Anda mendengar ya. Nah, ini jangan saya ngomong sendiri. Ada pertanyaan mengenai konsep social entrepreneur? Silakan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Izin Pak, saya mau tanya nih Pak, kalau untuk social entrepreneur gitu Pak ya,
Hah? Ya, untuk social entrepreneur itu kan berarti kan bukan hanya untuk mencapai keuntungan mata juga, tapi ya ada juga sisi sosialnya di lingkungan atau Hah? dia bisa membantu orang lain. Tapi Hah? kalau ini suatu organisasi dia sebagai entrepreneur atau social entrepreneur, tapi ujung-ujungnya dia lebih mengedepankan profit gitu Pak. Itu gimana Pak? Apakah dia bukan lagi jadi social entrepreneur atau mungkin jadi bisnis entrepreneur sendiri gitu Pak? Ya, Jadi itu hilang social entrepreneur-nya. Jadi asalnya dia suka membantu, akhirnya karena dia mendapat keuntungan, terus lupa gitu untuk memberikan pertolongan. Jadi model-model seperti ini banyak perusahaan-perusahaan yang awalnya dia bisa berbagi, tapi pada akhirnya dia hanya mengedepankan profit gitu Pak. ya itulah salah satu kelemahannya ya. Jadi ketika memang itu salah satu temptation, salah satu godaan ya. Ketika dia mulai berdiri, dia masih ideal, masih seimbang antara mencari profit dan menjadi memberikan benefit ya atau social benefit ya atau memberikan value pada masyarakatnya atau pada lingkungannya ya sesuai dengan misi maupun visi perusahaan. Tapi kemudian karena keuntungan yang sudah semakin banyak ya dan dia tertarik untuk terus mengembangkan keuntungannya ini ya menjadi fokus terhadap keuntungannya ini, dia akhirnya tidak jadi social entrepreneur lagi ya. Contohnya banyak ya, contohnya Gojek itu ya. Ya di awal kan dia di awal kan sebenarnya dia adalah social entrepreneur ya. Yang bermaksud untuk menciptakan lapangan kerja ya, kemudian sebagai solusi terhadap transportasi perkotaan ya. Tapi lama-lama ketika keuntungannya makin lama makin besar dikembangkan, kemudian ya kita bisa mempertanyakan apakah value yang diberikan kepada masyarakat masih sebesar yang dulu ya. Ya tentu ini bisa menjadi semacam bahan diskusi juga ya. Kalau kita tanya kepada Gojeknya ya masih katanya. Tapi kalau kita lihat ya misalnya kepada para supir driver-drivernya ya, apakah kalian masih merasakan value yang sama di awal maupun sampai sekarang value-nya sama atau tidak? Ya itulah yang secara objektif kita bisa tanyakan kepada mereka ya, karena mereka lah yang sebenarnya eh, sebagai tadi ya sebagai target masyarakat atau lingkup sosial yang tadinya hendak dibantu oleh si Gojek itu ya, karena sekarang apalagi Gojek sudah gabung sama Tokopedia ya, dan ya penciptaan nilai perusahaan lebih lebih dominan dari penciptaan value kepada masyarakat ya. Itu saya kira itu sih. Tentu masih dia memberikan value, tapi apakah masih sama seperti sebelumnya atau tidak? Nah, ini yang bisa kita pertanyakan. Oke, sebentar ya. Saya minta izin dulu kurang lebih 5 menit ya, karena saya sudah sampai rumah nih. Saya turun dulu ya, sambil memindahkan laptop ya ke meja kerja ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Baik Pak. Siapa? Silakan.
Tahu mo nga din sa lansa. Yeah. Mokta aspirasi. Ito parang lumilo. Baik ya teman-teman, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan dari Bu In ya tadi ya. Busri. Busri. Oh Bu Sri ya. Oke. Sekarang. Ini ada Bu In, silakan Bu In. Ya. Bapak itu Pak. Bapak Pak, bukan Ibu. Oh Bapak, silakan. Mohon maaf. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada yang menarik kaitan dengan tipikal seorang pebisnis Muslim, di mana pebisnis Muslim itu harus memiliki dua efek bersamaan. Yang pertama adalah selain dari sisi profit yang didapat, kemudian ada sosial efek yang timbul. Nah, ada dua pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan hal itu. Bagaimana kemudian untuk menciptakan seseorang menjadi seorang pengusaha yang memiliki kemampuan yang lahir kemudian dengan dua sisi yang bersamaan tadi. Sementara yang kita lihat kan selama ini kadang-kadang kita perhatikan pengusaha itu lebih kecenderungan terhadap sisi profitnya saja itu. Sementara dari sosial efeknya jarang atau mungkin langka. Ada sih tapi ya jarang. Kemudian yang kalau kita ibaratkan misalkan dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau mungkin melahirkan berbagai amal usaha Muhammadiyah yang selain melahirkan sosial efek, tetapi kemudian dari sisi benefitnya juga bisa dirasakan juga oleh karyawan-karyawan. Nah, yang permasalahan itu adalah yang pertama tadi untuk menciptakan pribadi-pribadi pengusaha itu seperti apa. Terus yang kedua dari sisi permodalan mungkin. Dari permodalan misalnya adakah selama ini kan yang kita ketahui bahwa seperti perbankan untuk mengucurkan dana itu melalui dengan berbagai persyaratan-persyaratan. Paling tidak jaminan rumah, jaminan tanah atau apa itu. Nah, dari sisi perbankan syariah misalkan apakah ada sampai hari ini misalkan yang tidak mensyaratkan adanya jaminan-jaminan hal tersebut. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Pertama, tadi saya tidak bicara pengusaha Muslim. Saya bicara social entrepreneur. Ya. Social entrepreneur itu dia tidak harus Muslim. Ya. Semua orang juga bisa ya. Bahkan seperti Gojek itu ya kayaknya bukan Muslim. Walaupun namanya Arab ya. Atau setidak-tidaknya non-practicing Muslim. Nah, kita nggak tahu lah ya, sudahlah nggak usah ya. Pokoknya ini namanya Muslim, tapi jelas bahwa istrinya adalah non-Muslim. Apakah dia practicing atau non-practicing Muslim kita tahu. Kemudian banyak juga yang lain seperti Tokopedia. Tokopedia itu juga social entrepreneur, jelas tidak didirikan oleh pengusaha Muslim. Ya, ada juga pengusaha Muslim yang social entrepreneur. Jadi ini kita tidak bicara sosial Muslim saja ya, tapi ini adalah jenis bisnis. Ya, jadi menjadi social entrepreneur itu tidak harus jadi Muslim. Tapi benar bahwa menjadi social entrepreneur itu harus sadar bahwa yang namanya bisnis itu itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah dia menciptakan profit, dan yang kedua adalah ada dampak ya secara sosial.
Nah, tentu ini harus diajarkan ya. Itulah kenapa di kelas ini kita ajarkan ya, mengenai social entrepreneur ya, di S1 juga ada ya. Karena kita ingin menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang punya visi social entrepreneur. Bahkan bahkan kampus kita juga kan namanya socio techno entrepreneur. Walaupun saya nggak terlalu ngerti ya apa itu maksudnya socio techno entrepreneur. Saya tanya ke Pak Rektor juga nggak dijawab. Mungkin sekarang kalau ditanya dijawab ya, mungkin beliau udah tahu ya. Waktu pertama kali buat itu saya tanya, techno entrepreneur itu apa? Socio techno entrepreneur itu apa? Karena kalau social entrepreneur saya ngerti karena itu ada merupakan jargon atau istilah di dalam ilmu entrepreneurship ya, ada social entrepreneur. Techno entrepreneur itu sebenarnya bukan jargon ilmu, tapi itu hanya istilah ya yang mengatakan bahwa atau yang memilah bahwa entrepreneur dengan bisnis berdasarkan IT. Kalau techno entrepreneur apa? OSUS. Jadi techno entrepreneur yang bersosial atau gimana, nggak ngerti saya. Terus terang saya nggak ngerti ya. Jadi dan itu bagaimana cara mengimplementasinya ke dalam materi perkuliahan, itu juga saya nggak ngerti. Jadi saya hanya meraba-raba saja ya. Kalau di S2 kebetulan ada bidang ini ya oke lah ya kita masukkan ya. Tapi saya meraba-raba ya, kalau memang mau jadi social entrepreneur university berarti semua mahasiswanya didorong menjadi social entrepreneur, bukan hanya diajarin nih, tapi didorong di inkubasi ya, proyek-proyek pribadi dari mahasiswa itu memang harus jadi social entrepreneur. Tapi kita juga belum. Ini beda mungkin dengan di kampus saya tempat mengajar yang lain ya. Misalnya di BINUS. Di BINUS itu ada satu objektif yang jelas. Jadi KPI-nya universitas, KPI-nya rektor itu dia harus bisa menjadikan lulusan BINUS dalam 2 tahun setelah lulus dari BINUS itu 50%-nya harus jadi entrepreneur. Ngeri ya, jadi 50% lulusan BINUS itu harus jadi entrepreneur dalam 2 tahun setelah kelulusan. Jadi si alumninya tuh di track ya, ada trackingnya ya. Dan dia harus mencapai 50%. Padahal lulusan BINUS itu ribuan tiap tahun. Dan itu 50%-nya harus jadi entrepreneur. No wonder mereka maju dengan pesat. Ya, maju dengan pesat karena memang antara visi, misi, kurikulum, KPI-nya itu memang sejalan. Kita kayaknya belum sampai ke situ. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini kan kritik internal. Kemudian mengenai Kiai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah ya, saya setuju ya, dan bahkan saya nanti dimasukkan Muhammadiyah ini sebagai social entrepreneur dengan aumnya ya, bahwa setiap aum itu memiliki dampak sosial jelas sekali ya, dan juga dampak ekonomi ya, memiliki profit yang. Tapi memang kita jangan take it for granted. Ya, ini juga yang saya selalu sampaikan ya kemana-mana ya, di depan manajemen, di depan teman-teman Muhammadiyah ya, maupun di mana-mana saya selalu bilang jangan take it for granted ya. Muhammadiyah ini mentang-mentang lembaga sosial kemudian jadi sosial semua ya, bayar gaji karyawan juga pas-pasan gitu. Janganlah, banyak karyawan yang profesional aja, gaji dosennya juga profesional juga ya. Ya, kalau mau jadi maju ya semuanya harus profesional, di treat secara profesional, jangan secara sosial, repot nanti ya. Ya, seperti itu. Ya udah ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nanti pertanyaan ditahan dulu. Oke, saya lanjut aja. Can a social entrepreneur be profit oriented? Apakah boleh social entrepreneur itu profit oriented? Ya tentu saja ya. Kalau tidak profit oriented, bagaimana dia bisa membiayai bisnisnya? Jadi yang disebut profit oriented itu sebenarnya bisa dibagi 2 ya teman-teman ya. Ya. Jadi yang disebut profit oriented itu bisa dibagi 2. Yang pertama adalah jadi karya ini saya perbagi dulu ya, ini kok kata-katanya agak keliru ya. Nah, tolong cari mau dulu dong. Udah datang.
Oke. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi profit dan non-profit ini sebenarnya kalau untuk social entrepreneur itu seperti ini ya. Jadi kalau yang disebut non-profit itu adalah bahwa dia tidak mencari, dia tetap profit, ya. Dia tetap harus cari profit, tapi profitnya itu tidak dipakai untuk atau tidak dibagikan kepada para ownernya atau para pendirinya. Jadi profitnya itu atau hasil usahanya itu dipakai untuk meluaskan usahanya. Ya, jadi dia tetap dapat keuntungan, tapi keuntungannya dipakai untuk memperluas usahanya. Ya, itu yang disebut non-profit with earned income strategy. Ya, jadi dia yang disebut non-profit itu seperti itu ya. Boleh tetap ada untungnya, boleh. Jangan sampai nggak ada untung. Tapi keuntungannya itu dipakai untuk memperluas usahanya. Yang berikutnya adalah yang disebut sebagai profit oriented. Profit oriented ini adalah perusahaan yang social entrepreneur yang menghasilkan keuntungan, dan keuntungannya itu sebagian dibagi kepada owner, tapi sebagian lagi dibagi kepada untuk memperbesar bisnisnya. Jadi seperti perusahaan, ya. Jadi dibagi juga, ya. Dan ternyata yang bisa berkembang adalah yang kedua. Ya, bagaimanapun, ya, yang namanya usaha itu harus mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu juga untuk ownernya. Kalau tidak ada keuntungan, maka tidak ada insentif. Tidak ada insentif, dia akan terbatas. Ya, bagaimanapun kan orang tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tidak dapat keuntungan, berarti dia terbatas. Dia akan menginjek dananya juga terbatas. Akhirnya dia tidak sustain, ya. Jadi makanya di sini ada yang disebut sustainability, ini yang di bawahnya. Kalau yang profit oriented justru dia akan sustain karena dia bisa terus mengembangkan usahanya, dan orang yang menyediakan dananya itu juga mendapatkan keuntungan di situ. Ya. Nah, sedangkan yang non profit oriented biasanya dia hanya sekedar self sufficiency, sekedar cukup aja, tapi tidak bisa sustain. Jadi misinya bisa tambah banyak, tambah besar, tapi ya sudah begitu aja, kurang lebih, ya. Tidak bisa menjadi kemudian makin lama makin besar, dan makin justru akan bertambah juga value-nya. Ya. Nah, tidak bisa sustainability lah, ya. Nah, ini yang perbedaannya di sini. Mungkin yang tadi ditanyakan sama Bu Sri tadi adalah seperti Gojek tadi, ya. Itu kan dia profit oriented, ya. Profit oriented, dan makin lama makin besar. Justru dia memang sustain, ya, tapi kemudian lupa terhadap misinya. Ya, itu memang salah satu kelemahan daripada profit oriented. Kalau non profit oriented nggak lupa dia terhadap misinya, karena dia hanya sekedar cukup aja, tidak akan bisa berkembang dengan sangat pesat. Gitu ya. Mana yang lebih bagus, ya memang mau nggak mau yang lebih bagus ada yang profit, karena selama idealismenya itu masih bisa dipertahankan, ya nggak ada masalah, ya. Nah, ini cuma ini aja ya teman-teman, cuma mapping aja ya, bahwa kalau kita lihat, ya, yang namanya bentuk kegiatan itu ada 5 model, ya. Model yang paling kanan itu adalah model private sector, model benar-benar bisnis murni. Nah, bisnis murni itu boleh dia kemudian membuat yayasan, arm, ya, jadi social arm, ya, social arm. Dia buat yayasan untuk membantu. Ini yang banyak dibuat, ya. Commercial business having a social imperative. Jadi ada yayasan. Nah, yang di tengah-tengah itu yang namanya social entrepreneur. Jadi memang bisnisnya dari awal didesain untuk menjadi social solution, ya, atau sebagai
ya memberikan jalan keluar lah bagi permasalahan sosial maupun permasalahan sosial. Yang di sebelah kiri itu adalah charity. Misalnya masjid charity, ya dia buat juga lah kayak apa namanya membantu fakir miskin, pemberdayaan, ya tapi charity aja. Dia sama sekali nggak ada apa namanya voluntary organization. Ya. Kalau voluntary organization agak susah di manage secara profesional. Memang ada ya di Indonesia sudah ada 2 masjid yang bagus sekali. Yang pertama adalah Masjid Jogokaryan dan kedua adalah Masjid Kapal Munzalan di Kalimantan Barat. Ya. Itu hebat sekali ya. Jadi charity tapi luar biasa. Tapi yang dia sudah tidak charity, ya charity yang sebelah kiri, tapi dia mulai ke kanan ya. Jadi dia udah mulai bentuk usaha-usaha kecil-kecil yang membuat toko roti, membuat ini dari hasil toko rotinya itu untuk menjalankan misi sosialnya ya. Jadi charity with trading arms. Jadi dia buat toko roti, usaha ini, usaha itu ya, pokoknya warna apa ya, supaya bisa membiayai social mission ya. Tapi bagaimanapun bukan social entrepreneur kan, secara kalau ingin berkelanjutan ya memang mau nggak mau harus membuat social entrepreneur. Ya, jadi di manage secara profesional. Kayak Muhammadiyah lah ya. Jadi yang tadinya cuma di masjid ya, kemudian membuat trading arms ya, ini sebenarnya model Muhammadiyah kan. Buat trading arms ya, membuat bisnis bisnis kecil-kecilan untuk membantu kegiatan sosialnya, kemudian membuat aum di mana di situ ada faktor bisnis tapi juga ada faktor sosial. Nah, ini ada beberapa inilah ya nama-nama besar ya di dunia social entrepreneur. Ada Fazil Hasan Abed, ini orang Bangladesh ya, membuat yang namanya BRAC, BRAC ya. Ini dia itu sekarang organisasi yang sudah punya 125.000 pekerja ya, hebat sekali ya. Beroperasi di 10 negara ya, dan memberikan dampak pada 138 juta orang. Sudah hebat sekali nih ya, BRAC ya. Bangladesh, apa itu singkatannya saya lupa ya. Nah, silakan dicari ya, BRAC. Ada juga Muhammad Yunus, ini dia membuat Garmin Bank ya, dia bahkan mendapatkan hadiah Nobel tahun 2006 ya, di bidang perdamaian. Blake Myskowski dan Bill Drayton, silahkan dicari ya. Blake Myskowski ini membuat sepatu yang mereknya Toms, sedangkan Bill Drayton ini membuat yayasan namanya Ashoka. Ya. Dua-duanya dianggap sebagai para pencetus social entrepreneurs di era modern. Ini tadi Bu Sri yang challenge ya. Bukan. Ya. Challenge ini adalah apa sih kesulitannya? Ya, kesulitannya adalah pertama dari sisi regulation, awareness, dan unfair competition. Regulation memang nggak ada bedanya ya antara bisnis entrepreneur dengan social entrepreneur, nggak ada. Silahkan berjuang di lapangan bersaing. Padahal kan kalau dilihat pemerintah harusnya lebih favorable pada social entrepreneur. Bagi pemerintah sama aja. Awareness ya, kadang-kadang ini awareness ya. Kalau social entrepreneur tuh orang-orang tuh konsumen akan tanya, kalian ini lembaga sosial apa atau perusahaan sih kok kayak gini suruh bayar gitu. Dan unfair competition biasanya bersaing melawan ini ya CSR, karena CSR itu dananya besar-besar, tapi mereka tidak punya keharusan untuk sustain ya. Jadi mereka ya ngasih duit udah pergi ya, membuat program udah ya, cuma gitu aja. Ini yang membuat social entrepreneur itu menjadi agak susah. Nah, ini opportunity-nya teman-teman, saya akan sedikit mengebut aja ya, ini demographic opportunities, jadi bisnis-bisnis di bidang kependudukan ya. Sekarang sudah banyak sekali orang-orang tua ya. Nah, itu bisa dibuat misalnya panti jompo eksekutif, nah itu ya. Itu adalah bisnis ya, tapi juga seperti sudah memberikan solusi bagaimana supaya para orang tua ini ada pihak yang memelihara ya, karena anak-anaknya repot, sibuk setiap hari, tidak mampu lagi untuk memberikan perhatian kepada orang tuanya ya.
maka dimasukkan ke panti jompo yang tapi yang eksekutif ya. Sabtu sampai Jumat atau Senin sampai Jumat, nanti hari Sabtunya dijemput biasanya. Ya, kemudian nanti hari Minggunya dikembalikan lagi. Dan mereka betah karena apa? Karena banyak temannya. Dan temannya banyak kegiatannya. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian financial sector, wah ini banyak sekali ya. Antara lain adalah lembaga-lembaga keuangan mikro. Karena kalau perbankan itu nggak bisa masuk ke lembaga keuangan mikro, ya agak susah ya. Lembaga keuangan mikro dan nano, ya. Mikro dan nano. Mikro itu mungkin di bawah 100 juta, kalau nano itu di bawah 10 juta. Ya. Kemudian nutritional opportunities, ini bidang gizi, ya. Misalnya menyediakan makanan-makanan bergizi, menjual makanan bergizi, ya, bagi para bayi atau para anak-anak ya. Warung-warung di sekolah itu ya jangan warung makan permen, kemudian apa namanya makanan-makanan yang mecin, gorengan gitu. Mestinya di sekolah itu makanan-makanan yang bergizi ya. Jadi kantinnya juga memberikan makanan yang bergizi, yang murah tapi bergizi ya, supaya menjadi permasalahan sosial ya. Ini mengurangi kekurangan gizi anak-anaknya. Keempat itu resource opportunity ya, ini adalah resource ya. Jadi bagaimana agar perusahaan-perusahaan ini bisa bisa menjadi juga solusi terhadap permasalahan resource ya. Misalnya air ya, resource itu berarti air ya, udara ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang memberikan atau menyediakan filter air misalnya itu. Ya. Karena apa? Karena dengan begitu air menjadi tidak terbuang-buang atau air yang bisa di-recycle ya, perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan untuk recycle ya. Teman saya ada yang ya bisa begitu, dia membuat teknologi nano ya. Jadi ketika air bermasalah ini ya dilewatkan ke teknologi nano itu langsung otomatis dibersihkan ya. Jadi sehingga memang bukan bisa dimasak ya, bisa untuk air minum lagi, tapi setidaknya air yang dibuang limbah itu menjadi lebih environmental friendly ya. Kemudian environmental opportunities ini lebih kepada lingkungan alam ya. Misalnya soal pollution, soal sanitation ya. Kesehatan lingkungan ya. Nah, ini juga environment. Kemudian health opportunities, kesehatan. Mendirikan sekolah-sekolah murah tapi berkualitas baik ya. Sekarang banyak sekolah murah tapi tidak berkualitas ya. Dia hanya mendirikan sekolah saja tapi tidak mampu bayar guru gitu. Jadi sekolah yang murah tapi tidak berkualitas. Bagaimana kalau sekolahnya murah tapi berkualitas, guru-gurunya guru-guru keren semua aja, dibayar dengan keren pula, tapi bayarnya tetap murah. Nah itu coba bisa nggak? Bisa ya. Ada caranya banyak ya caranya. Cuma kita kadang-kadang kurang kreatif ya. Contohnya ya misalnya Pondok Modern Gontor. Siapa yang bilang pesantren Gontor itu pesantren jelek? Tidak. Tapi bayarnya gimana? Murah banget. Banget ya. Nah, ya. Jadi seperti itu contohnya ya. Jadi biaya murah tapi kualitasnya hebat sekali ya. Nah, jadi kalau lulusan pesantren Gontor mau masuk Al-Azhar nggak pakai tes ya, langsung diterima. Beasiswa pula ya di Al-Azharnya. Jadi sudah diakui gitu ya, nggak usah lagi pakai tes. Tapi biayanya murah banget. Gimana ceritanya? Caranya gimana? Nah itu bisa ya. Ini yang kesehatan ya. Nanti nomor 8 educational opportunities sama ya. Jadi health yang biaya kesehatan yang ini tadi saya ngomong health ya, malah jadi kasih contohnya yang pendidikan. Health itu misalnya terjadi di Malang ya. Di Malang itu ada dokter siapa ya? Lupa saya namanya. Klinik ya, ada klinik yang dibayar pakai sampah. Keren ya. Jadi murah banget ya. Dokter dikasih obat, dikasih advice pasiennya, tapi dibayarnya pakai sampah. Jadi dua sekaligus ya. Dia pertama adalah memberikan opportunity health solution, dan kedua adalah environmental solution. Dokter Gamal Pak. Ya Gamal Nasir ya. Gamal Abin Said. Ya.
itu ya. Itu hebat sekali ya. Emang sampah ada harganya? Ya ada lah. Ya bukan sampah kulit pisang yang ditemukan di jalan, tidak lah. Pasti yang dimaksud sampah di sini misalnya sampah botol bekas ya. Sampah apa lagi? Sampah yang sudah dipilah juga ya. Sampah botol bekas, sampah kardus ya. Yang sudah dipilah-pilah ya, sehingga sampah baju-baju bekas ya. Jadi sehingga ketika menerima sampah itu ada harganya yang bisa dihitung ya. Bisa dihitung ya. Nah, itu yang health opportunities. Gender opportunities ya, ini adalah yang memberikan permasalahan gender ya, solusi gender perempuan. Perempuan ini kan susah ya, bekerja juga susah karena dia harus bertanggung jawab terhadap situasi di rumah ya, mendidik anak-anaknya, tapi juga dia harus membantu suami untuk mendapatkan penghasilan lebih. Gimana caranya? Ya. Dulu saya ada di Bali itu ya, cerita ya mengenai itu. Jadi di Bali itu banyak sekali pengrajin saya sebut ya, industri garment ya, industri garment itu si perusahaan ini ya itu tidak punya pabrik ya, ada pabrik ya, ada workshop itu kecil aja, tapi sebagian besar pekerjaan itu didistribusikan ke ibu-ibu yang mengerjakan di rumah. Kalau dia punya mesin jahit, dia mengerjakan di rumah. Kalau dia tidak punya mesin jahit, ya apa saja yang bisa dikerjakan dengan tangan. Ya, misalnya memberikan manik-manik itu kan harus dijahit pakai tangannya, manik-maniknya. Nah itu jadi pekerjaannya di outsource kepada ibu-ibu. Dia jadi sambil kalau dia ada waktu, misalnya dia lagi menjaga masakannya sampai matang gitu, dia nungguin anak sekolah pulang dia. Itu hebat sekali ya, itu hebat sekali. Itulah yang disebut gender opportunities ya. Jadi itu social entrepreneur ya. Ibu-ibu jadi dikasih gaji, dikasih penghasilan, bisa membantu ekonomi keluarga. Tapi di sisi lain si perusahaan tetap berjalan dengan baik ya. Tapi setelah bom Bali itu banyak yang hilang. Ya sekarang saya nggak tahu apa masih jalan apa enggak. Ya. Kemudian educational opportunities tadi saya ceritakan. Digital opportunities, nah ini digital nih karena memang ada illiteration ya, digital illiteration ya. Jadi ada orang-orang yang sekarang musim digital ya, orang digital tapi tidak ngerti dengan digital. Nah ini mungkin dibuatkan semacam aplikasi-aplikasi di mana orang tuh lebih mudah ya, edukasi mengenai digital. Kemudian security adalah yang terkait dengan keamanan, terutama setelah 911 tahun 98 ya. Itu banyak sekali threat ya, apalagi perang sekarang banyak sekali threat keamanan ya. Keamanan ini bisa keamanan yang sifatnya keamanan fisik, juga keamanan lingkungan, keamanan rumah dan sebagainya. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang mendirikan industri atau jasa-jasa keamanan ini ya. Kalau misalnya parkir liar itu keamanan bukan ya, mungkin juga parkir liar di pinggir-pinggir jalan di Bintaro itu ya. Sekarang di Bintaro semua jalan sudah ada tukang parkirnya, yang sudah pasti tidak akan masuk ke pemerintah daerah, yang nggak tahu masuk kemana ya. Ya nggak jelas itu, setiap orang bayar 2.000, 3.000 ya. Pratrit, pokoknya berhenti di jalan ada yang ngeprit gitu ya, bayar 3.000. Kalau saya bilang sama istri saya, ini ongkos berhenti namanya, bukan parkir, ongkos berhenti. Jadi kalau berhenti kita bayar, kalau jalan terus kita nggak bayar ya. Saking banyaknya di semua tempat ada ya. Yang nggak berani minta duit itu hanya di masjid aja, parkir di masjid. Tapi karena ada security yang bantuin kita parkir, kalau nggak ngasih juga. Ya, tapi kan kalau masjid kan jadi ini ya, jadi enak juga ngasihnya. Kalau di masjid saya ini bahkan dikasih kotak ya, jadi si security-nya udah nggak mau terima uang, tapi dia bilang kalau mau ngasih uang tuh masukin kotak gitu. Jadi kotak, masukin kotak, kemudian dibagi-bagi ke semua security dan semua pekerja ya. Jadi nggak dimakan sendiri, kalau masukin security kan masuk kantongnya dia gitu. Kalau dimasukin situ dibagi-bagi semua orang, nah itu lebih keren. Nah, itu oke itu. Jadi orang juga semangat ngasihnya.
Ya, ngasihnya semangat, nggak ini ya, nggak kira-kira ya ngasihnya ya 3.000 4.000 ya dari 50.000 masukin aja, atau dibagi-bagi rame-rame, jadi seneng gitu ya, yang ngasih juga seneng, dan nerima duitnya lebih banyak, itu pinter sekali ya. Security ya, jadi banyak ya ini apa namanya opportunity setidaknya ada 10. Nah yang tadi disebut sama Mbak Sri ya tadi ya, apa namanya kritik ya, yang pertama adalah boundaries ya, apa namanya pembagi batas antara apa social entrepreneur dengan bisnis entrepreneur itu hampir nggak ada ya. Kadang-kadang kayak di bidang apa education ya, di bidang health ya, dan di bidang energi. Kalau rumah sakit kan sekarang nggak ada yang murah ya, masa kayak gitu social entrepreneur itu mah komersial kali, ya kan? Bayarnya mahal banget, itu mah bukan sosial ya. Kalau Gamal Abin aja sih, nah itu dia, itu social entrepreneur. Tapi kalau rumah sakit Premier Bintaro itu bukan social entrepreneur, itu mah bisnis entrepreneur ya, bisnis aja itu. Juga education kayak BINUS mahal banget ya. Ya itu juga bukan social entrepreneur, itu bisnis entrepreneur. Ya. Energi juga begitu ya. Kayak PLN menyediakan energi listrik, itu bukan social entrepreneur, itu bisnis entrepreneur, udah mahal ya. Tapi ada juga yang social entrepreneur ya, namanya Bu Tri Mumpuni. Jadi Bu Tri Mumpuni ini dia menyediakan apa ya, pembangkit listrik mikrohidro ya. Jadi dia membuat pembangkit listrik mikrohidro di seluruh Jawa ya, dan dengan harga yang sangat murah, sehingga para rakyat di situ bisa membeli listrik dengan harga yang sangat murah. Dari Ibu Titi Mumpuni, disebut wanita listrik. Yang kedua adalah social entrepreneurs can become easily distracted building and managing their business instead of focusing on the problem they are trying to solve. Ini tadi yang disebut, begitu udah besar dia distracted ya, teralihkan ya. Jadi dia mikirin bisnisnya aja, ngegedein bisnis supaya profit. Padahal social impact-nya jadi relatif berkurang. Yang kedua adalah halo effect. Ketiga, halo effect itu adalah bagaimana kadang-kadang kita melihat, oh ini social entrepreneur ya, kita assume bahwa kalau dia hebat di pendidikan, itu social entrepreneur pendidikan, dia nanti kalau buat rumah sakit, social entrepreneur rumah sakit jadi sama-sama bagus ya, belum tentu ya, walaupun sama-sama social entrepreneur ya. Jadi itu yang disebut sebagai halo effect ya. Matriksnya bagaimana cara kita menilai ya, saya lewatkan aja ya. Nah, kalau kita lihat dari ajaran Islam, ini kita mengenal apa yang namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu ada 5: preserve of faith, preservation of life, preservation of intellectual, preservation of posterity, dan wealth. Ya. Nah ini yang saya kira dengan landasan ini ya, maqasid syariah itu kan tujuannya memang ada 5 ini ya. Menjaga akidah, menjaga agama, menjaga hidup, menjaga intelektual, menjaga pikiran, menjaga posterity, jiwa, ya, kesehatan jiwa, ya, dan menjaga kekayaan. Nah inilah yang sejalan dengan social entrepreneur. Kalau social entrepreneur yang menjaga itu semua. Menjaga itu semua. Bedanya kalau di luar, di barat, social entrepreneur-nya nggak ada menjaga agama. Nah, di dalam social entrepreneur Islami harus bisa menjaga agama. Maka bisnis yang social entrepreneur, Islamic social entrepreneur ini yang bisa menjalankan 5 itu. Ya. Nah, ini ada beberapa dalil ya. Saya lewatkan saja, ini dalilnya banyak banget ya. Ini adalah bagaimana implementasi di dalam Islam. Ya. Yang pertama adalah
bahwa dalam Islam itu ada istilah namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya bahwa kami orang anggaran loh. Bu Sri bisa langsung di-mute aja tuh ya, Pak Bahlul. Ada suara yang bocor nih. Oke ya, lanjut ya. Jadi ada konsep mengenai fardu kifayah. Jadi sebenarnya berbuat amal itu adalah kewajiban kita semua. Cuma fardu kifayah. Jadi kalau sudah menjalankan ya udah kita nggak perlu. Bukan tidak perlu, tapi tidak wajib kali. Tapi sebenarnya intinya adalah bahwa membuat atau menjalankan kebajikan itu adalah fardu ya. Fardu ya, wajib ya. Kalau ditinggalkan dosa, tapi karena sudah kifayah ada seorang yang menjalankan atau dua orang yang menjalankan, maka menjadi gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau ada misalnya nanti ada suatu kebutuhan, sedangkan kita tidak jalankan, lalu semua orang tidak jalankan, berarti semua orang berdosa. Ya. Ini konsep fardu kifayah ini Hamid and Syari. Ya. Kemudian ada konsep zakat, ya, infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Ini adalah potensi dari funding yang juga tidak dimiliki orang lain ya. Yang lain itu kan harus menggunakan apa tadi crowdfunding ya. Kalau di Islam ini sudah ada crowdfundingnya, zakat ini. Ya, infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Wakaf ini justru sangat bagus ya, karena wakaf ini adalah permanen crowdfunding ya, jadi permanen ya, tidak diminta tapi uangnya tidak hilang. Nah, ini yang perlu kita teruskan ya, atau konsep ini makin dimatangkan, makin diperbesar ya. Market failure, government failure ya. Kalau di dalam Islam kan memang government itu punya kewajiban untuk memastikan bahwa tidak terjadi market failure. Karena government itu berperan untuk melakukan intervensi ya. Tapi dalam non-Islamic government ya sebenarnya tidak ada, malah justru harusnya intervensinya justru makin lama makin dihilangkan ya. Terus kemudian intention, niat ya, ya Islam itu niat itu penting. Jadi semuanya harus diniatkan ya. Jadi misi atau visi sebenarnya kalau dalam perusahaan itu, niat itu kan visi ya dan misi ya. Jadi visi dan misi itu penting sekali ya, jika kita ingin membuat sosial entrepreneur, supaya kita nggak salah dari sisi agama juga kita nggak salah ya. Semua harus diniatkan. Funding sources saya kira ini sudah tahu saya bilangin ya, saya sampaikan zakat, wakaf, sedekah, hibah, qardhasan ya, loan. Oke. Dan yang lainnya ada mudharabah, musyarakah, Islamic platform ya. Ini sampel yang ada di dunia ya, di dunia Islam ini yang terkenal saja ya, ada GoGate ya, ada GoWork, ada Soktel, Teach for Malaysia, Desitur Project ya. Contoh ini yang ada di Kebumen ini, Ibu Irma ini adalah seorang penyandang disabilitas, tapi dia mampu membuat usaha ya, walaupun tidak besar ya. Usaha ini adalah usaha membuat keset ya dan hiasan-hiasan dari kain perca ya. Nah, ini social entrepreneur murni nih ya, apalagi yang bersangkutan disabilitas ya, dan dia mampu untuk mengajak disabilitas yang lain untuk bekerja ya. Sini dia membuat itu ya. Kemudian ini adalah Grina ya di Jawa Barat, ini semacam apa ya, pengepul barang-barang pemulung ya, tapi sebagian besar perempuan. Ini kebetulan fotonya laki-laki, tapi sebenarnya karyawan kebanyakan perempuan. Jadi dia wanita-wanita ya, tadi seperti tadi saya bilang ini adalah jalan keluar untuk gender ya. Jadi dia bisa memberikan pekerjaan bagi perempuan.
Nah, ini tadi yang disebut-sebut ya, Muhammadiyah. Kayaknya banyak ya, dari TK sampai SD, SMP ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Bu Sri, ada pertanyaan lagi? Masih mau angkat tangan? Ya. Sedikit Pak nih terkait entrepreneur, Islamic entrepreneur gitu ya Pak. Jadi kan akhir-akhir ini banyak sekali, apalagi tahun-tahun kemarin banyak sekali menjamur perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan Islami yang bersifatnya kayak MLM gitu Pak. Nah, MLM? Ya, kan boleh ngomong ini nggak Pak, brand gitu? Ya, itu tergantung ya. Nah, kita lihat apakah dia punya dampak terhadap sosial apa tidak ya. Kalau saya lihat sih enggak ya. MLM-nya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan Islamik yang di dalamnya memang produk-produk yang dijual itu produk-produk yang istilahnya dibilang halal lah gitu kan. Kemudian mempunyai dampak sosial juga karena memang ada sedikit donasi dan lain halnya di dalamnya. Tetapi sistemnya kayak lebih ke MLM gitu. Jadi kan dia rekrut person to person itu Pak. Ya intinya MLM itu bisnis proses yang menurut saya ya agak bermasalah ya. MLM itu kan sebenarnya tujuannya adalah menghindari channel distribution. Jadi tidak perlu pakai distribution channel tapi membuat channel sendiri. Tapi problemnya dengan membuat channel sendiri yang panjang ini ya, jadi harganya jauh lebih mahal daripada harga yang menggunakan channel biasa ya. Makanya barang-barang yang dijual lewat MLM itu biasanya barang-barang khusus yang nggak dijual di mana-mana dengan alasan bahwa barang itu barang-barang eksklusif ya. Tapi ya lebih banyak juga saya lihat-lihat barang eksklusif dari mana ya. Misalnya yang dijual misalnya barang-barang elektronik gitu ya, seperti audio video gitu ya. Tapi kan itu Sony, Panasonic menjual dengan harga yang bahkan mungkin lebih murah gitu ya, relatif lebih murah daripada barang-barang MLM. Jadi memang ini harus hati-hati ya. Belum lagi sistem pembagian keuntungannya itu ada yang mengenakan mekanisme semacam Ponzi scheme ya, Ponzi scheme ya, artinya memperkaya orang-orang yang datang duluan ya. Ya MLM kan gitu, yang datang duluan ya bakal lebih kaya daripada yang lain, ya, bakal lebih menguntungkan daripada yang lain. Makanya saya dari awal tuh kurang percaya dengan model MLM. Kecuali MLM-nya MLM syariah ya. Jadi MLM-nya di sini bukan MLM yang kita tahu, tapi lebih kepada direct selling. Jadi panjangnya distribusi tidak boleh terlalu panjang ya, mungkin hanya 2 atau 3. Jadi di bawah kita tuh downline hanya boleh 1 atau 2. Sudah, that's it. Ya, nggak ada lagi ya. Kemudian nanti downline kita kalau bisa dia membuat 2 downline di bawahnya, dia menjadi upline ya. Jadi gitu ya, nggak boleh jauh-jauh. Kalau begitu jauh-jauh di pembagiannya menjadi terlalu kecil ya. Harganya tidak sebanding dengan kualitas atau semacam dengan fitur yang kita bayar ya. Ya, oke. Jadi seperti itu. Oke, kalau nggak ada teman-teman, kita besok ketemu sekitar jam 2. Nanti saya lewat Bu Sri ya, saya kasih tahu schedule untuk besok. Meanwhile, materinya nanti akan saya bagikan ke teman-teman semua. Ya, ini sudah lewat asar ya. Saya jam 4:30 harus mengisi sesi kedua. Jadi saya minta izin ke teman-teman untuk mempercepat. Kebetulan juga memang tadi rencananya memang tidak lama-lama ya. Oke, baik. Kita sampai ketemu besok. Terima kasih. Semoga semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, saya akhiri ya.